Baik, pada video yang keempat ini kita akan membahas makna kosakata dan isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Untuk makna kosakatanya ini ada dua. Yang pertama ada kata linta dan yang kedua ada kata wasyawirhum. Pertama kita akan membahas tentang kata linta. Kata linta ini berasal dari kata lana yalinu lin, yang berarti lunak, halus, ataupun lembut. Sedangkan masdar atau bentuk lain dari kata lin adalah layan dan juga linah. Nah, kata linta dalam ayat ini merujuk pada perilaku Nabi Muhammad SAW yang bersikap lemah lembut, santun, dan juga mempunyai tutur kata yang baik. Tidak mengeluarkan perkataan yang kasar ataupun yang menyinggung perasaan orang yang mendengarkannya. Nah, adapun lawan kata dari kata lembut atau halus adalah kasar dan keras. Kata yang kedua yaitu adalah wasyawirhum. Ya, kata wasyawirhum ini berasal dari kata syawara yusyawiru musyawaratan, yang berarti meminta pendapat, nasihat, ataupun pertimbangan. Kata syawirhum ya dalam ayat tersebut ini berarti mintalah pendapat kepada mereka. Nah, proses pertukaran pendapat atau musyawarah tersebut dalam bahasa Arab disebut tasyawur, yang berarti bermusyawarah. Nah, jadi kata musyawarah ini merupakan terminologi yang berasal dari bahasa Arab yaitu musyawarah yang sering digunakan di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk asbabun nuzul dari makro ini tidak ada asbabnya, tidak ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, tapi dalam inti penjelasan daripada ayat ini adalah tentang kata musyawarah dan lemah lembut. Nah, penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi itu hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, misalnya yang terkait dengan urusan kemasyarakatan, ya, yang mungkin atau berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Nah, isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang pertama adalah Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan juga santun, baik kepada kawan maupun kepada lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Sebagaimana di dalam ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum, ya, dan karena atau berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi Muhammad SAW bisa berlaku lemah lembut. Ya, jadi lemah lembut ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak meskipun dalam situasi yang genting, seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud karena tim atau pasukan pemanah yang tidak mengikuti aturan yang telah ditentukan untuk tidak turun bukit. Dan akhirnya karena pelanggaran itu, karena ketidaktaatan itu, kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Lalu apa yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW tetap berlaku lemah lembut kepada mereka, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana di dalam ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum
wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu urusan. Yang ketiga adalah sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Sebagaimana di ayat kemarin telah dijelaskan, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya engkau berlaku kasar atau berhati keras, pasti mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ya, jadi dalam ayat ini, dalam menyebarkan kebaikan, dalam mengajak kebaikan, harus dilakukan dengan lemah lembut, sehingga orang-orang yang kita ajak, ya, tidak menjauh dari kita, tetapi berusaha untuk dekat kepada kita. Yang keempat adalah perintah kepada Rasulullah SAW agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial ke masyarakat, politik, ekonomi, dan masalah lainnya. Jadi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan keduniawian, ya, seperti masalah politik, sosial, dan musyawarah yang menyangkut banyak pihak, yang menyangkut banyak orang, ya, perlu dimusyawarahkan. Kenapa? Agar mereka bisa melaksanakan apa yang telah disepakati. Yang keempat adalah konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Jadi kalau kita sudah rapat, kita sudah bertukar pikiran, kita sudah menentukan apa yang kita telah sepakati, itu harus dilaksanakan dengan seksama, baik kita senang maupun tidak senang, karena itu merupakan hasil dan keputusan bersama. Yang kelima adalah perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung. Ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang bertukar pikiran, tentunya tidak semuanya sepaham atau sesuai dengan pemikiran kita. Apabila ada sesuatu hal yang terjadi dalam permusyawaratan tersebut, ya, maka kita harus berlapang dada terhadap hasilnya atau, ya, memaafkan atau melupakan hal-hal yang tidak mengenakan ketika rapat atau proses musyawarah itu berlangsung. Selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Setelah kita mempelajari Quran Surah Al-Imran ayat 159, maka kita harus bisa mempunyai sikap dan juga perilaku yang mencerminkan dari ayat yang kita pelajari. Yang pertama adalah mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar, dan sikap keras kepala. Jadi sebagaimana sikap-sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita selaku umatnya juga harus bisa mencontoh atau mengamalkan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah sikap lemah lembut, ya, kepada siapapun, baik kepada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang lebih muda, baik kepada saudara maupun kepada guru. Kita harus mempunyai sikap yang lemah lembut dan juga mempunyai tutur kata yang baik. Yang kedua, selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Ya, namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan, maka sebaik-baik dari kita adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah berusaha memecahkan masalah umat dengan cara bermusyawarah. Jadi, apabila kita mempunyai masalah, apabila kita mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan, maka sebaiknya kita tanyakan kepada teman-teman kita ataupun kepada guru-guru kita untuk menyelesaikan masalah yang kita punya. Insya Allah dengan berbagai diskusi ataupun
nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada diri kita. Apabila itu masalahnya terjadi pada hal-hal yang sifatnya menyangkut orang banyak, maka untuk memutuskan sesuatu tersebut harus dilaksanakan dengan musyawarah agar semuanya bisa melaksanakan apa yang dihasilkan daripada musyawarah tersebut. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Nah, ini kita juga harus berlapang dada bahwa setiap orang tidak memiliki pikiran atau pendapat yang sama. Maka dari perbedaan tersebut, ya kita tidak boleh keras kepala ataupun memaksakan kehendak kita. Kita harus legowo dengan pendapat orang lain. Ya, jadi perbedaan pendapat itu adalah suatu hal yang biasa, maka tidak boleh berlanjut hal-hal yang tidak mengenakan ketika kita sedang bermusyawarah, ketika kita sedang rapat, itu sampai ke bawah, keluar atau setelah rapat. Yang kelima adalah berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan. Jadi, kesepakatan yang sudah dihasilkan dari musyawarah tersebut harus dilaksanakan, harus diimplementasikan dengan penuh kesungguhan. Jadi, kita harus melaksanakan apa yang telah disepakati walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang keenam adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjunjung semangat kekeluargaan serta kebersamaan. Ya, jadi walaupun kita berbeda pendapat, kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain, maka itu semua hanyalah dalam perbedaan pendapat. Tapi kita tetap bersama dan kita tetap dalam satu kekeluargaan. Sehingga ukhuwah atau jalinan daripada hubungan kita tetap berjalan dengan baik setelah terjadinya musyawarah. Mungkin itu yang bisa dapat Bapak sampaikan untuk video yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pembahasan tentang hadis demokrasi dalam Islam yang ada di video selanjutnya. Silakan disaksikan bersama-sama.